Halo, tahun ajaran baru biasanya banyak sekali berita-berita tentang dunia pendidikan. Seperti Daniel Mananta yang enggan memasukkan anaknya ke sekolah tersebut. Bahkan datang pun dia enggan. Karena apa? Di salah satu lokasi itu ada beberapa WC, biasanya WC putra, WC putri. Tapi ternyata di sekolah tersebut ada 3 WC. WC putra, WC putri, dan ada WC yang netral. Bisa putra, bisa Indonesia, masih di Indonesia, di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya. Dan di situ mungkin karena ini sekolahnya sekolah yang udah levelnya internasional, jadi mereka sangat terbuka sama yang namanya woke agenda. Woke agenda ini adalah sebuah pergerakan atau agenda-agenda untuk menormalisasikan seperti you are what you feel. Identitas lu adalah apa yang sedang lu rasakan gitu. Kalau misalnya lu merasa sebagai seorang perempuan, ya berarti identitas lu adalah seorang perempuan. Explore your feelings kayak gitu. Ini adalah sebuah agenda yang mungkin sekarang ini in the 21st century yang lagi digencarkan banget lah di Amerika. Nah, kemarin pas saya lagi ke sekolahan tersebut, saya ke resepsionisnya. Di situ udah ada WC untuk laki, boys, perempuan, girls, sama gender neutral atau untuk bilangnya di situ. Di sekolah tersebut netral, ada gitu kan? 3 WC. WC putra, WC putri, dan ada WC yang netral, bisa putra, bisa putri. Ini ada hubungannya dengan program kurikulum yang sedang kontroversi di Amerika Serikat. Di antaranya seperti gambar di belakang ini. Maaf, saya tidak bisa mengatakan karena apa? Karena riskan untuk di-upload ke YouTube. Maklum, sekarang lagi gencar-gencarnya. Kemarin saja sudah beberapa kali menayangkan tentang pelangi ini. Ternyata resiko. Tidak usah panjang lebar ya. Kembali ke dunia pendidikan saat ini. Dunia pendidikan, ketika negara di Eropa pro dan kontra terhadap kurikulum pelangi yang tadi itu, ternyata di Indonesia justru suasananya berbeda. Mari kita tonton dulu apa yang terjadi di video berikut ini. Respon tidak pernah ditemui dan tidak pernah digubris. Itu yang pertama, Pak. Lalu yang kedua, perlu diingat kedatangan kami selaku LSM GMPI, baik Kabupaten Bekasi maupun Kota Bekasi, kami menyuarakan apa yang menjadi keluhan warga masyarakat Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Diduga juga perlu diingat, Bang, yang tidak kalah lebih penting, bahwa kepala sekolah baik SMA maupun SMK yang ada di Kota Bekasi maupun di Kabupaten Bekasi, kami duga, kami curiga bahwasanya adanya permainan kotor, permainan yang diselenggarakan, dan tentunya ada turut serta. Mari kita lanjutkan. Saya paling setuju dengan adanya pendidikan gratis 9 tahun, bahkan sampai dengan SLTA. Tidak jadi masalah selagi dunia pendidikan itu dibiayai oleh pemerintah secara memadai. Jangan mengambang. Sekolah diperkenankan mencari tambahan berupa sumbangan sukarela, tetapi tidak boleh menagih. Dan tidak boleh ada sedikit penegasan bahwa sumbangan itu harus seperti ini dan kapan batas waktunya, karena untuk pemagaran itu harus jelas deadline waktunya. Begitu juga ujian kelas 1, 2, 3 itu kan tanggalnya jelas. Kalau memang sumbangan sukarela tidak boleh ditagih, padahal waktu jadwal-jadwal itu sudah terprogram demikian. Dan yang paling menarik lagi,
ketika siswa itu masuk ada rapat komite, maka adalah orang tua yang nyumbang dan tidak nyumbang, dan sekolah tidak boleh menagih. Setelah 3 tahun kemudian ada pelepasan kelas 3 dan pembagian ijazah. Terjadilah demo di salah satu sekolah. Orang tua yang merasa tidak dibuat adil. Karena apa? Banyak orang tua yang tidak pernah nyumbang sepeser pun mendapatkan ijazah secara cuma-cuma, tanpa sanksi, tanpa peringatan, dan tanpa ditagih. Karena merasa dia itu sudah menyumbang, sementara tetangganya lebih kaya, punya mobil, punya motor, rumahnya juga bagus, sementara dia hidupnya darurat. Yang hidup darurat itu nyumbang, sementara orang yang hidup berkecukupan itu tidak nyumbang karena mengakunya sebagai orang yang di bawah rata-rata atau orang miskin. Nah, akhirnya terjadilah demo untuk mengembalikan uang yang pernah disumbangkan itu. Mengapa harus dikembalikan? Karena tidak adil. Inilah barangkali sebagai bahan pertimbangan, mudah-mudahan didengar oleh orang-orang yang duduk di meja kebijakan, apakah itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Dewan Perwakilan Pusat atau DPR RI ya. Karena apa? Karena ini masalahnya semakin rumit. Boleh sekolah itu tidak mungut atau tidak menerima sumbangan sepeser pun dari orang tua selagi kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan program sekolah itu dilaksanakan atau dipenuhi. Tentu saja yang berhubungan dengan mutu, sekolah tidak boleh ada 2 shift. WC putra dan WC putri itu balance sesuai dengan ketentuan. Ruangannya apakah itu ada lab bahasa, lab kimia, lab fisika, ada lapangan untuk berolahraga, dan masih banyak lagi. Itu tampaknya tidak mungkin bisa dipenuhi dari Sabang sampai Merauke oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, maka diperkenankanlah untuk mengelola sumbangan sukarela. Jika sekolah tidak diizinkan untuk menagih atau memperingatkan, ini yang masalah. Kemarin saya mendapatkan WA dari orang tua siswa yang merangkap menjadi lembaga swadaya masyarakat karena sekolah melalui wali kelas memberitahu tentang pengambilan rapot atau pengambilan ijazah atau pengambilan apapun, sambil memberitahu, mengingatkan barangkali ada yang mau menyumbang sesuai dengan kesepakatan di rapat komite. Ternyata dapat teguran, tidak boleh dihubungkan antara pembagian rapot dengan pemberitahuan. Ini jadi dilema. Itulah barangkali sebagai bahan gambaran jika sekarang ini sekolah sedang dirongrong, sementara program dari luar yang berhubungan dengan pelangi begitu gencar, sekolah dalam keadaan bimbang. Dulu kan tidak boleh ada iklan rokok, kemudian iklan-iklan yang berbau minuman keras dan sebagainya. Nah, sementara sekolah ini sekarang sumbangan tidak diperkenankan untuk menagih. Kita tahu pemerintah juga anggarannya sangat terbatas. Ini barangkali yang perlu kita bicarakan duduk bersama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.